Nggak bisa coding? Ayo, buat aplikasi Windows tanpa coding. Saya kali ini mau mengajak kamu berpetualang membuat aplikasi desktop. Topik ini jarang sekali dibahas dalam tutorial-tutorial AI coding ya, jarang dibahas oleh tutorial AI coding untuk membuat aplikasi desktop. Aplikasi desktop itu biasanya berbentuk .exe ya. Biasanya kamu install di Windows atau kalau kamu memakai Mac atau Linux juga bisa, tentunya dengan format masing-masing untuk Mac dan Linux. Intinya aplikasi desktop itu bukan aplikasi yang dibuka lewat Chrome atau aplikasi yang diinstal di HP Android maupun Apple, tapi aplikasi yang diinstal di Windows. Nah, ini topik yang sangat menarik sekali. Apa yang akan kita pakai teman-teman untuk tutorial ini? Kita akan memakai sebuah framework yang bernama Tauri, teman-teman. Tauri ini adalah sebuah framework Rust ya. Bagi kamu yang belum tahu Rust itu adalah bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman tersendiri yang katanya cukup cepat ya. Saya sendiri bukan seorang developer Rust ya, tapi Rust ini dia adalah bahasa pemrograman yang naik daun, dan Rust ini punya framework turunannya yaitu bernama Tauri. Tauri ini merupakan alternatif kalau kamu ingin membuat aplikasi desktop dari keterampilan web. Jadi bagi kamu yang sudah bisa pemrograman web, kamu juga sekarang bisa buat aplikasi desktop di Windows. Atau kamu bisa membundling aplikasi kamu yang selama ini berbentuk web menjadi aplikasi Windows dengan Tauri. Tentu saja kamu juga mengenal yang namanya Electron ya. Electron ini adalah sebuah framework yang sudah lebih dulu ada untuk membuat aplikasi desktop dari web teknologi. Tapi Electron ini mempunyai beberapa kekurangan ya menurut para praktisinya, yaitu dia ukuran file X yang dihasilkan cukup besar, serta kinerja nanti setelah dia aplikasinya jadi dan dijalankan itu kinerjanya sangat berat ya, cukup berat ya. Contohnya kemarin sempat ramai ketika Meta di versi terbaru WhatsApp dia memakai Electron. Jadi setelah sebelumnya WhatsApp di Windows itu memakai native Windows, sekarang dia memakai Electron untuk membuat aplikasi WhatsApp di Windows. Nah, maka muncullah Tauri. Tauri ini adalah framework Rust, jadi dia juga memiliki kemampuan seperti Rust juga, karena Rust itu dikenal cepat ya. Jadi bagi kamu yang mungkin belum tahu Rust, kita akan buka dulu halamannya ya. Rust Programming Language. Maaf ini saya salah, ini malah bukannya Rust GUI ya, tapi yang betul adalah Rust Programming Language, yaitu rustlang.org. Nah, di sini Rust ini dia mempunyai banyak kelebihan, yaitu cepat dan ringan ketika dijalankan, tidak banyak memakan memori. Jadi bagi kamu yang ingin membuat aplikasi desktop yang ukurannya kecil ya, ketika di-download itu ukurannya kecil dan juga dia berjalannya cepat, kamu bisa pakai Tauri. Tonton terus video ini, jangan lupa subscribe dan support saya dengan klik hype dan like ya teman-teman, biar saya semangat membuat tutorial untuk kamu. Tadi kita sudah sedikit banyak membahas mengenai background, konsep yang harus kita pahami, tapi di sini kita akan langsung masuk ke praktek membuat aplikasi desktop memakai framework Tauri. Nah teman-teman, kamu buka saja alamatnya tauri.app di browser kamu untuk melihat situs resmi dari framework Tauri ya. Setelah itu kamu bisa melihat di sini ada tombol Get Start untuk menuju ke halaman dokumentasi. Nah teman-teman, seperti biasa kita akan memakai Tray AI dalam proses ini. Kenapa? Karena Tray AI ini saya lihat dia punya kelebihan, yaitu dia kelebihan yang sangat bagus menurut saya, yaitu dia mampu menyimpan dokumentasi. Jadi sebelum kamu mulai proyek baru, kamu bisa klik di atas ini di ikon roda gigi, lalu kita melihat akan ditampilkan halaman settingan tray. Kamu beralih ke bagian konteks ini teman-teman, dan kamu buka di bagian konteks, di bawah ada bagian docs ini ya. Punya saya sudah banyak, nah tapi mungkin punya kamu masih kosong. Lalu di sini fungsinya apa? Bagian docs ini adalah untuk menambahkan dokumentasi dari framework yang kita pakai.
Contohnya sekarang kita pakai Tauri, maka kita bisa menambahkan dokumentasi Tauri untuk dipelajari oleh si Trey. Bukan hanya Tauri, tapi kita juga nanti akan memasukkan dokumentasi RAS juga ya. Jadi nanti dia ketika di tengah jalan mengalami kendala, dia tidak usah kita beri link dokumentasi di kotak chat, tapi nanti dia akan langsung mencari solusi di dokumentasi yang sudah kita tambahkan. Caranya gampang, yaitu kamu klik saja tombol plus lalu kamu add from URL dan kamu masukkan URL di sini yang tadi sudah kita copy, yaitu Tauri Abstract. Nah, di sini kamu harus memberi nama dokumentasi ini ya teman-teman, dengan nama yang bisa mereferensikan atau menggambarkan, karena nanti biar kamu akan mereferensikan ini di chat. Kita buat saja ini namanya Tauri Docs atau doc gitu saja. Nah, untuk URL teman-teman itu tidak boleh pakai garis belakang, makanya harus kita hapus garis belakangnya ya. Jadi start garis belakangnya kita hapus, lalu setelah tombol confirm ini aktif kamu bisa klik confirm. Nanti kita akan melihat si Trey akan mengindeks dokumentasi tersebut. Jangan lupa tambahkan juga dokumentasi dari Rust Programming Language. Di sini kita akan melihat di bagian learn ya kalau nggak salah. Di sini kita akan melihat di bagian learn, kamu bisa tambahkan seperti tadi. Kita pastekan di sini, garisnya kita hilangkan, lalu di sini kita tambahkan jadi Rust doc. Confirm lagi. Terus kita juga bisa menambahkan perbagian-bagian dari dokumentasi RAS ini. Cuman biasanya kalau halaman depannya sudah kita masukkan ke Trey, dia akan bisa mempelajari mandiri. Oke teman-teman, sekarang kita melihat bahwa Trey sudah banyak mengindeks halaman untuk dokumentasi Tauri, maka kita bisa memulai proyek baru. Langkah pertama tentunya kamu harus membuka folder untuk sebagai direktori atau penyimpanan proyek ini. Silakan buat folder di Windows kamu, di komputer kamu. Untuk menyimpan proyek ini, saya akan membuat folder ya bernama tutorial exe ya, gini saja. Nah, kita akan membuat folder tutorial exe. Kamu boleh memberi nama apapun, sebetulnya tidak harus ini. Nah, teman-teman, kita yang jelas akan melihat sebuah folder yang masih kosong. Lalu kita di sini akan mereferensikan Trey di kotak chat di sebelah kanan ini bagaimana aplikasi kasir. Nah, kita akan membuat aplikasi kasir dengan Tauri yang memiliki database lokal tanpa perlu internet. Nah, Anda bisa mereferensikan dokumentasi dengan mengklik tanda pagar atau mengklik ini, ikon ini, lalu Anda membuka docs dan kita tambahkan Tauri doc. Lalu juga Rust doc juga bisa tadi ya untuk Rustnya. Kalau kamu punya platform khusus, misal kamu mau pakainya Next.js atau React, juga bisa kamu masukkan dokumentasi React, tapi saya kira ini cukup. Nah, untuk prom aplikasinya ini tentunya terserah aplikasi kamu, tidak perlu aplikasi kasir, bisa aplikasi sekolah atau aplikasi apapun ya. Nah, di sini yang mau saya buat adalah aplikasi desktop yang full offline, jadi aplikasi kasir yang full offline. Kamu juga bisa menyempurnakan prom kamu memakai ikon bintang di bawah ini. Kalau kamu kurang yakin dengan kualitas prom kamu, tapi kalau sebetulnya AI sekarang itu dia asal bahasa kamu lugas ya, meskipun itu tidak teknis, bahasa kamu hanya bahasa sehari-hari, tapi jelas dia akan mengerti teman-teman. Tapi tidak masalah, sekarang kita akan optimasi prom kita. Nah, di sini kita akan langsung membuat basic ya. Di sini akan membuat basicnya dari proyek ini. Nanti setelah prom ini jadi, nah ini sudah di sudah dibuatkan ya prom yang lengkap sekali. Nah, kita langsung akan mengeksekusi, atau kalau kamu mungkin punya teknologi khusus seperti React atau apapun yang ingin kamu tuliskan,
atau kamu sukanya lebih suka pakai Svelte atau pakai Next.js, itu juga bisa kamu tuliskan. Tapi di sini saya akan mengikuti prompt secara default saja. Nanti di sini teman-teman kita akan melihat ya bahwa si Trey akan membaca dulu dokumentasi yang berkaitan sebelum dia menjawab. Kita tunggu dulu. Nah, di sini teman-teman, kalau kamu mengikuti terminal yang ada yang keluar, ini namanya terminal ya di kotak sen. Ini kamu perlu mengisi beberapa info. Tadi ketika dia menanyakan oke to proceed, kamu harus mengetikkan Y di sini di terminal, lalu setelah itu akan muncul pertanyaan lain seperti apa saja nama aplikasinya, lalu apa identifiernya. Identifier ini seperti kalau di Android itu seperti Android ID ya. Nah, di sini kita override ya. Tadi kalau ada pertanyaan apakah kamu ingin mengoverride, maka kamu klik Y atau tekan Y dan enter. Nanti dia akan menuliskan file-file yang dibutuhkan di folder proyek kamu ya teman-teman. Lalu dia akan menginstal berbagai macam dependensi atau kebutuhan untuk proyek ini. Kita tunggu selanjutnya. Kadangkala di tengah jalan, kalau kamu bekerja dengan Trey atau AI IDE lainnya, kamu akan dimintai konfirmasi untuk menjalankan sebuah perintah terminal. Nah, di sini kita di Trey ya akan memilih run, atau kalau kamu ingin lebih praktis, kamu bisa menambahkan perintah tersebut ke allow list, jadi dia tidak akan bertanya lagi. Setiap menjalankan perintah ini nanti dia tidak akan bertanya lagi kepada kita ya. Oke teman-teman, nah sekarang ini enaknya pakai AI itu gini teman-teman. Jadi kalau kamu aplikasinya sudah jadi, tandanya di problem sini sudah tidak ada masalah, dan juga di sini dia tertulisnya komplit. Kamu mungkin bingung gimana cara menjalankan aplikasi ini. Kamu nggak usah bingung karena kamu tinggal bertanya saja bagaimana cara menjalankan aplikasi ini untuk saya review. Lalu kamu menunggu saja jawabannya. Setelah menunggu si AI menjawab, teman-teman, kamu bisa melihat jawaban secara detail. Kita bisa menjalankan secara dua cara ya. Kalau kita hanya ingin preview ya, kita ingin preview, kita bisa menjalankan npm run dev. Mungkin kamu bertanya, Pak, ini kok sama seperti kalau kita buat aplikasi dengan tools untuk web ya. Jadi di sini memang kalau dasarnya tentunya Tauri itu dibuat dengan aplikasi framework web, tapi nanti dia akan membundling aplikasi tersebut menjadi framework untuk desktop. Nah, di sini kamu bisa membuka terminal di bagian sini. Kalau belum, kita akan melihat bahwa si Trey sedang menjalankan proses build. Nah, di sini proses build ini dia nanti akan sukses. Selalu perhatikan terminal ya, dan juga jawaban AI di sini. Kadangkala kita perlu merespon di chat sini ya, seperti tadi sebelumnya, atau kadangkala kita juga perlu memperhatikan dan merespon di terminal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata si AI dia menyimpan hasil exe-nya di folder target debug kasirlight.exe. Kita coba cari. Di sini ya kelihatannya di target debug. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat inilah aplikasinya. Dan ini dia jalankan secara otomatis ya. Kalau Anda belum yakin, coba kita akan meng-close.
Nah, dia nanti langsung akan keluar karena di sini memang antara terminal dan tadi aplikasi yang berjalan itu sinkron. Kamu juga bisa mencobanya secara manual. Kita akan buka folder ini atau file ini di Explorer Windows dengan cara klik kanan lalu kita reveal in File Explorer. Nah, di sini kita bisa melihat posisinya di Windows. Kamu juga bisa menjalankan coba dengan klik 2 kali. Nah, di sini kenapa? Karena server ini mati, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat ketika aplikasi diklik 2 kali atau dijalankan, dia otomatis server hidup. Kita akan close dulu aplikasinya, lalu kita buat perubahan yang diperlukan ya. Saya ingin ketika file exe dijalankan, server otomatis hidup. Jadi kita tidak perlu menjalankan di terminal karena tentunya nanti pengguna yang awam tidak mungkin dia membuka terminal, teman-teman ya, sangat ribet. Tray memberi kita perintah yang perlu kita jalankan untuk membuat file exe, di mana file exe itu nanti akan otomatis menjalankan server kalau dia diklik. Kita coba build ya, teman-teman, dengan kamu bisa mengcopy perintah ini lalu kamu jalankan di terminal, kamu paste di terminal, lalu kamu enter, atau kamu tinggal klik run. Nah, ini enaknya pakai tray, teman-teman. Jadi untuk menjalankan perintah bagi kamu yang awam nggak perlu bingung. Kita tunggu proses build selesai atau gagal. Kalau gagal nanti kita betulin, kalau selesai langsung kita coba. Nah, di sini proses build lupanya cukup cepat ya. Di sini teman-teman, kita akan menunggu. Teman-teman, si tray sudah selesai melakukan proses build yang akan menghasilkan file exe yang akan otomatis menjalankan server ya. Ya, alamatnya ada di folder proyek ya, di tutorial exe, lalu src.thui target rilis ya. Kalau tadi masih target debug, nah di sini kita di folder ini yang rilis, yang versi produksi yang bisa kamu bagikan kepada user. Kita coba buka di Explorer, reveal in File Explorer ya, klik kanan tadi, lalu kita coba jalankan. Ya, jadi tanpa menjalankan server manual dia sudah bisa menjalankan, tinggal kita perbaiki tampilannya. Kita bisa menjalankan perintah untuk memperbaiki tampilan dengan CSS agar user interface modern. Lalu kamu sempurnakan dengan klik optimize prompt ini. Nanti kita akan melihat bahwa si aplikasi akan menjadi sebuah aplikasi kasir yang modern. Terus ada yang bertanya bagaimana kita menyebarkan aplikasi ini. Nah, nanti teman-teman, untuk aplikasi ini dia tidak perlu kamu kasihkan kepada user semua folder ini, tapi cukup file exe-nya saja. Jadi nanti pastikan user mendapatkan file exe-nya saja. Dan di situ nanti dia akan langsung user tinggal mengklik file exe-nya. Jadi dia tidak perlu menginstal database lain seperti pakai SAM atau Laragon ya, karena biasanya di sini kita memakai SQL atau SQLite ya. Di sini kita akan memakai SQLite ya, di sini database SQLite yang sudah terembed dengan file exe-nya. Kita tunggu dulu proses perbaikan tampilan untuk menghasilkan aplikasi yang lebih keren. Oke teman-teman, sekarang kita sudah melihat bahwa aplikasi sudah selesai. Dari tadinya tampilannya berantakan, ada beberapa error, sekarang sudah di styling jadi rapi sekali oleh si tray. Nah, sekarang kalau Anda mungkin mencoba menjalankan lewat web dengan perintah npm run dev ini, itu tidak sempurna teman-teman, tapi dia biasanya untuk perintah npm run dev ini hanya untuk melihat tampilannya. Jadi di sini memang bisa kamu lihat versi webnya untuk melihat tampilannya, tapi untuk fungsi login dan penyimpanan biasanya tidak sempurna karena memang ini dimaksudkan sebagai aplikasi desktop. Makanya untuk menghindari error kamu bisa menjalankan proses
eh, build ya. Jadi di sini build tapi masih build developing ya. Jadi bukan build yang rilis tapi masih build versi debug. Dengan cara perintah ini kamu ketikkan lagi seperti sebelumnya. Nanti dia akan mencoba melakukan build versi development. Nah, di sini biasanya akan muncul tampilan aplikasi ya, teman-teman. Kita tunggu sebentar, dia masih proses building ya. Nanti sebentar lagi tampilan akan tampil kalau sudah ada tulisan finish. Ini masih proses akhir, dia tinggal sedikit, ini 467 paket dari 469. Kita tunggu sampai selesai 469 paket. Dia sudah running, sekarang sudah running ya dia. Kita coba lihat. Nah, di sini bisa kamu lihat ini adalah versi desktopnya ya. Kita berhasil login, bisa kita maximize biar membesar. Nah, di sini tampilan sudah oke, teman-teman. Kita bisa menambahkan produk ya. Untuk fitur upload nanti kita akan perbaiki, tapi intinya di sini aplikasi minimal sudah berjalan ya, teman-teman. Ya, menyimpan data sudah berhasil. Nah, sekarang kamu tinggal sempurnakan terus seperti tadi. Mungkin untuk fitur upload gambar di sini kita lihat belum bisa. Terus untuk kategori juga kamu bisa tambahkan sampai sempurna sekali. Setelah itu baru kamu bisa membangun versi exe-nya, teman-teman. Jadi nanti exe-nya seperti tadi proses build yang rilis akan kamu. Jadi untuk membangunnya kamu tinggal meminta si tray untuk melakukan proses build release ya. Ini intinya setelah kamu selesai menyempurnakan, kamu perintahkan untuk membangun versi build yang rilis. Perlu diingat aplikasi ini pure portable, jadi database semuanya sudah include di sana, tidak perlu server lokal seperti Laragon atau SAM atau WAM ya. Jadi di sini semua server dan database sudah include dalam file exe. Kita akan tunggu proses build berhasil, nanti kita jalankan dan kita bisa, nanti kamu juga bisa memodifikasi ikonnya dan lain-lain, termasuk untuk identitas aplikasinya ya, agar nanti ketika diinstal dia tidak dicurigai sebagai virus oleh Windows. Nah, di sini kita akhirnya berada di finalisasi proyek di mana si Trey sudah berhasil mengenerate setup ya. Misal kamu lebih suka memberikan installer untuk user kamu, jadi dia sudah mengenerate setup untuk installer. Jadi kamu tidak perlu membuat installer terpisah. Kalau kamu ingin installer versi MSI juga ada ya di sini. Atau kalau kamu ingin memberikan aplikasi yang tidak perlu diinstal alias portable juga sudah langsung ada di pad yang disediakan oleh Citre. Jadi kamu pelajari atau kamu cari pad-pad ini, biasanya tetap di bagian rilis ya teman-teman. Nah, untuk installer di sini teman-teman ya. Ini untuk installer ya. Ini versi installer biasa dan ini versi MSI. Lalu kalau untuk bentuk portable ini teman-teman, jadi seperti tadi bentuk portable. Kita lihat yang versi biasa ya, yang installer bukan MSI. Kita lihat di mana filenya. Nah, bentuknya sudah seperti installer profesional ya. Jadi hanya dengan kemampuan mengoperasikan tools AI serta dokumentasi, kamu sudah bisa buat aplikasi exe sendiri. Jangan lupa kamu like video ini dan kamu klik hype untuk mendukung saya, serta biar kamu mendapat ilmu-ilmu pemrograman dengan AI lainnya dengan gratis melalui channel saya ini terus. Kalau kamu serius, kamu juga bisa belajar secara VIP dengan link yang ada di deskripsi video. Atau kalau kamu lebih suka menonton video mandiri, kamu juga bisa mengikuti
pelatihan tersebut ambil paket yang spesial. Kalau untuk pelatihan VIP, paket VIP ya, privat. Oke teman-teman, jangan lupa klik like, juga hype, biar saya lebih semangat dalam membuat konten. Saya Muhammad Matias Billy undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.